teman-teman, ini saya akan merakit ini ya, merakit rak serbaguna. Biasa Pak, apa kitchen set atau bisa buat TV bisa. Oke teman-teman, nih pemasangannya begini nih ya. Ini pemasangannya buat sanggahannya teman-teman ya. Baut kecil ini. Dudukan buat sanggahan, buat biar pemasangannya itu pasti pasang dia buat kuncian lah ya. Lebih tepatnya buat kuncian pinggir kuncian tengah nih teman-teman, nih ada lubangnya ya, yang ada karet-karetnya. Kalau yang lubang gede itu buat ini, buat sanggahannya itu teman-teman, buat sanggahannya yang terbuat dari karet hitam keras juga itu kan, penahan ya. Nah, nih yang ini nih teman-teman, nih yang hitam ini nih termasuk ke situ ya. Cuma itu buat tahanan doang teman-teman ya. Oke teman-teman, nih lubang-lubangnya kan udah ada tuh, tinggal kita masukin aja. Ini namanya rak serbaguna, buat di dapur bisa kan. Ini bahannya bahan partikel teman-teman. Di ruang TV juga bisa. Nah ini buat pintunya ya teman-teman nih. Di pintunya itu buat engselnya itu udah ada ya, udah ada lubang-lubangnya, jadi kita tinggal naruh aja. Ini yang kecil-kecil buat lubang bautnya. Ini teman saya nih yang bagian masang pintunya nih. Nih begini teman-teman, nah tinggal ditaruh ke situ, dipasin, udah di situ dibaut ya teman-teman. Oke teman-teman, nih kita pasang ya. Nah kita masukin ke baut yang tadi itu, biar pas ke lubang yang gede itu tuh teman-teman, baru dikunci. Pengunciannya cukup pakai obeng aja teman-teman. Sebenarnya semuanya bisa pakai obeng nih teman-teman, tanpa harus bor gitu kan, tanpa harus pakai bor, pakai obeng juga bisa. Cuma saya memakai bor ini karena biar lebih cepat aja gitu kan pemasangannya. Tetap bagian penguncian itu pakainya pakai obeng ya. Oke kita pasang kanan dulu, kiri dulu, terus ke kanan kiri, itu gitu aja teman-teman kan. Ntar kan ketemu tengahnya yang mana gitu kan. Ini pemasangannya dibalik ya teman-teman. Ini yang saya taruh di bawah itu bagian atas teman-teman. Soalnya kalau pemasangannya dari bawah dulu agak ribet ya teman-teman. Butuh waktu yang agak lama gitu. Ini saya pasang dari bagian atas tapi ditaruh di bawah. Jadi dibalik ya intinya. Nah ini bagian atasnya nih teman-teman. Bagian atasnya itu, bagian bawahnya itu buat kaki nih ya teman-teman. Ini dirakit dulu buat bagian kakinya ya. Nah, jadi kadang-kadang bautnya ada yang beda. Kalau yang agak panjangan berarti buat yang lebih tebal gitu kan. Kalau yang pendek berarti buat yang agak tipisan. Jadi kalau udah selesai bagian atasnya itu dirangkai, baru bagian bawahnya nih teman-teman. Ini posisi masih terbalik ya teman-teman. Jadi jadinya ini ntar ditaruhnya di bagian atas. Ntar kalau udah dibalik ini jadi di paling bawah, taruh paling bawah. Nih teman-teman, nih atas bawah ada lubangnya juga sama nih teman-teman. Lubang kunciannya ada nih kan, karena udah ada lubang kunciannya jadi tinggal masukin.
Kalau udah pas baru tinggal dikunci lagi gitu kan pakai obeng. Ini posisi masih terbalik ya teman-teman nih tuh, keadaan masih terbalik, kakinya masih di atas, kepalanya masih di bawah. Nih kita pasang bagian kaki-kakinya dulu. Nah teman-teman begini nih, itu udah dikunci ya teman-teman. Nih saya udah balikin lagi nih, jadi udah kebalik sekarang ya, yang tadinya kakinya di bawah sekarang bagian ke bawah nih, jadi yang tadinya di bawah sekarang udah di atas, kakinya di atas sekarang udah ke bawah. Ini bagian pemasangan pintu. Di pas bagian pintu-pintu itu udah ada itunya teman-teman ya, titik-titiknya lah itu kan, titik-titiknya buat nempelin engselnya. Jadi nggak akan salah gitu kan antara belakang sama depan karena udah ada titiknya, titik buat pintu. Kalau belakang pasti polos semua. Ini yang biasa kitchen set yang buat di dapur di atas itu yang teman-teman 3 pintu, tapi ini yang bagian bawah buat ditaruh doang di bawah, biasa buat kompor bisa. Kalau ini serbaguna namanya. Nah teman-teman titiknya tuh udah ada titiknya ya tuh, titik 2 itu buat engsel ya, engsel pintu. Oke teman-teman nih bentar lagi selesai pemasangan pintu. Oke teman-teman nih selesai pemasangan pintu, tinggal bagian triplek belakang teman-teman nih udah selesai kan, 3 pintu cakep banget nih. Ini bagian triplek, pemasang triplek belakang teman-teman nih ya. Yang putih itu kan putih sama yang agak kasar bagian luar, berarti putihnya bagian dalam teman-teman. Ini peralatan yang digunakan nih kalau teman-teman gak punya bor, obeng sama palu doang teman-teman. Ini hasilnya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kali aja teman-teman punya barang seperti yang saya perakit ini, mudah-mudahan ini bisa jadi contoh lah buat teman-teman ya. Jadi tanpa harus memanggil orang lain lagi, teman-teman bisa ngerjain sendiri gitu. Nih ini hasilnya begini teman-teman nih.